Hai, gue Divi dari Gadgetainment. Tenang, kalian nggak salah channel. Ini channelnya Bapak Wisnu Kumoro. Tapi di video kali ini gue yang bawakan karena ini adalah segmen baru. Jadi gue pembawa acaranya, Wisnu jadi narasumbernya. Ceritanya begitu. Jadi di video kali ini gue mau langsung ngebahas sama Wisnu nih tentang salah satu smartphone yang baru dirilis kurang lebih 1 bulan ya, 1 bulan atau 1,5 bulan lah, yang Wisnu pakai jadi daily driver. Handphonenya apa, Pak? Samsung Galaxy S20 Ultra dan saat ini dipakai untuk merekam video ini. Iya. Jadi nggak dipegang dong, Pak? Ya di situ. Oh, di situ. Tapi Bapak menguasai kan? Apa? Menguasai kan tapi kan? Karena saya akan mengintimidasi Bapak di video ini. Ya, tangannya bisa nggak gini kan? Oh ya. Kita lihat seberapa Wisnu tahu tentang handphone yang dijadikan. Kenapa jadi kuis kayaknya? Kan mau interview. Iya. Oke. Gak boleh bercanda, Pak. Di sini gue harus membawakan dengan serius. Oh, harus serius. Oke. Rock. Sudah gua duga. Oke, lanjut. Jadi gua akan ngasih beberapa pertanyaan kepada Wisnu dan gua harap Wisnu bisa jawab. Tapi pertanyaan ini bukan kuis kan? Bukan. Interview. Interview aja, ngobrol kan? Interview. Jadi lu nggak tahu pertanyaannya. Tadi kayak yang Wisnu bilang. Dan bukan Milan View ya? Bukan. Tadi saya mojok situ tapi tidak terpikir dan takutnya tidak masuk. Interview. Bukan MU View, bukan Liverpool View, bukan. Oke. Bukan I love you, bukan. Interview. Langsung aja pertanyaan pertama terkait handphone Samsung Galaxy Ultra. Samsung Galaxy S20 Ultra. Menurut lo, apakah pantas smartphone Samsung S20 Ultra ini dihargai senilai 18 juta? 18,5 juta. 18,5 juta keluar. 18 jutaan. Apakah pantas dihargai segitu? Iya, untuk sebuah smartphone. Gue sih nggak tahu apakah pantas atau enggak, tapi gue nggak keberatan untuk bayar segitu. Karena emang faktanya gue bayar segitu. Oh iya sih, bener sih. Iya. Karena gue ikut PO. Oh, ikut PO ya? Gue ikut PO-nya. Berarti dapat Galaxy Buds Plus ya waktu itu ya? Iya, dapat mana ini. Oh, jadi sama Galaxy Buds Plus juga, Pak ya? Oke, ya. Kalau misalkan nggak ikut PO, lu beli sekarang nggak dapat Galaxy Buds Plus, lu tetap beli? Tetap beli. Kenapa? Apa sih yang bisa Samsung buat sejauh ini gitu, dan itu kan dituangkan di S20 Ultra, jadi gue pengen punya. Berapapun harganya gue beli. Karena kan yang pekerjaan juga, jadi emang harus gue pakai gitu. Cuma emang ada kelebihannya. Apa tuh kelebihannya? Kelebihannya adalah dibanding yang lain, ini menjadi handphone utama gue. Jadi daily driver? Jadi daily driver dibanding si Apple, dibandingkan si Huawei. Ini menjadi daily driver memang. Berarti dikasih kartu sehari-hari ya? Kartu SIM card sehari-hari? SIM card sehari-hari. Ada di sini? Ada. Oke. Tadi gue nanya apa ya? Ada. Terus menurut lu nih, dengan harga 18 juta, fitur apa yang paling maksimal atau yang paling berasa di handphone seharga 18 juta ini? Fitur yang mungkin gue nyebutnya adalah fitur yang paling mahal kali ya. Fitur yang paling mahal. Samsung memang menggemakan masalah 100 kali zoomnya, atau disebutnya space zoom. Space zoom. 100 times space zoom. Kalau handphone ini gue pakai buat rekam sih. Jadi ada di bagian belakangnya ditulis 100 kali zoom ya. Dan itu adalah fitur yang paling diunggulkan oleh Samsung. Tapi buat gue pribadi, sebenarnya bukan itu yang menjadi alasan gue untuk meng-keep handphone ini menjadi daily driver gue. Apa tuh? Yaitu adalah video capabilities-nya. Video capabilities? Ya, karena menurut gue pribadi, secara kemampuan, fotografi dan videografinya itu sebenarnya menurut gue lebih bagus videografinya. Karena gue produksi YouTube itu lebih banyak pakai smartphone. Dan gue memang lebih suka dengan colornya Samsung sebenarnya. Tone colornya ya? Tone colornya lebih enak, meskipun nggak banyak diapa-apain, ketika di-upload ke YouTube tuh hasilnya lebih oke. Gitu. Dan untuk audio juga sebenarnya lebih fleksibel. Lo bisa pakai audio eksternal kayak gini nih sekarang, kita pakai mikrofon kondenser, dicolok langsung ke handphone aja bisa gitu. Jadi lebih fleksibel dan juga kualitinya nggak menurun gitu. Malah meningkat terus dengan ditambahin aksesoris. Jadi video capabilities-nya menurut gue lebih tinggi dibandingkan dibandingkan fotografi capabilities-nya gitu. Padahal yang diiklanin sama dia kan fotografinya. Iya. Tapi buat gue malah kemampuan videonya sebenarnya yang fitur mahal. Oh gitu. Tapi kalau gue boleh nanya lagi nih, lo kan sebelumnya ini pakai Samsung Galaxy Note 10 Plus kan? Iya. Note 10 Plus itu kalau nggak salah sekarang harganya ya ada yang udah 12 jutaan, ada yang udah 13 jutaan gitu. Dibanding sama ini yang harganya 18,5 juta, apakah memang ada improvement sampai akhirnya lo ganti ke sini atau sama aja? Sebenarnya gini, gue berat banget untuk meninggalkan Note series gue karena gue emang penggemar Note series. Gue bukan penggemar S series sebenarnya. Oke, gitu. Bukan penggemar seri S, gue penggemar seri Note. Bukan penggemar line up seri S ya? Bukan. Jadi waktu mau pindah dari Note 10 Plus ke S20 Ultra, gue agak dilema sebenarnya. Karena gue ketergantungan sama S Pen. Oh, S Pen. Gue ketergantungan sama S Pen. Tapi memang kemampuan videonya yang bikin gue akhirnya
benar-benar oke lah gue pindah Berpaling. karena memang kemampuan videonya ini ya somehow bisa membuat gue yang segitunya sama Note series saja bisa pindah gitu. Berarti sebegitunya gue ketergantungan sama videonya sebenarnya. Berarti dengan improvement harga yang katakanlah intervalnya 4 sampai 5 juta, itu berasa di handphone ini. Buat gue dan buat pekerjaan gue, buat kebutuhan gue berasa. Apalagi ini juga sebenarnya udah ada 8K record video ya. Ada ya kemampuan rekam 8K di kamera belakang. Itu juga di beberapa channel YouTube teman udah pernah dibahas ya, kayak si siapa Trending Tech. Ya, Trending Tech, tapi di channel pribadinya. Di channel pribadinya dia bikin sampelnya 8K footage videonya kayak gimana, itu juga ada. Itu bagus banget ya. Park Young Ki bikin video itu keren. Bisa diputar tapi nggak bisa di aplikasi YouTube. Nggak bisa. Mesti di desktop atau di browser. Ya, di browser itu baru bisa sampai resolusi 8K. Jadi capabilities-nya tinggi banget menurut gua, bisa video 8K dan kamera 4K depannya juga bisa. 4K depannya? 4K depannya kayak sekarang gue ngerekam pakai 4K nih kamera depan. Jadi ya kayak gini hasilnya. Jadi gue enak dengan kamera yang 4K, bisa gue crop sesuka hati, kayak gue kecilin ke sini, kemudian gue lebarin lagi gitu. Jadi masih tetap detail ya? Masih tetap detail. Oke. Berarti sejauh ini lo ngeluarin uang 18 juta nggak ada masalah nih? Karena gue pakai buat kerja device-nya. Karena nantinya akan ada kayak semacam pengembalian value-nya juga dari lu pakai kerja lah ya. Betul. Jadi gue cari duit juga ada handphone ini sebenarnya. Terus kalau misalkan dari sudut pandang kepuasan konsumen nih, apakah S20 Ultra ini adalah HP yang paling the best value saat ini dari Samsung menurut lu? Samsung punya beberapa smartphone yang menurut gue menarik sih. Kalau best value ya, gue malah ke seri A sebenarnya. Liga Itali. Bukan dong, bukan bola ya. Bukan. Cukup tadi interview aja. Jokes bolanya jangan lagi. Interview main di Serie A, Pak. Inter Milan. Iya, itu Serie A kan. Lanjut, Pak. Oke. Jadi A series menurut gue malah best value sebenarnya. Karena misalkan A71. A71. Itu kamera depan ya buat video bagus banget. Oh iya. Bapak sendiri tahu kan? Ya saya pakai itu sih. Itu bagus banget A71 untuk kamera depannya. Jadi untuk seri A sebenarnya yang belakangan ini itu best value banget menurut gue dibandingkan seri yang lain. Tapi peringkat keduanya baru masuk seri S menurut gue. Gara-gara si S20 Ultra ini. Gara-gara S20 Ultra? Iya, karena S20 Ultra ini memang ya gue to be honest ya, ini untuk video, untuk foto oke lah, tapi untuk video ini benar-benar susah banget untuk dilawan. Meskipun sempat ada problem autofocus. Tapi setelah ada update, baru sempat ada masalah autofocus di mana autofokusnya berantakan waktu itu. Cuma setelah ada update akhirnya membaik dan terbukti banyak banget teman-teman yang akhirnya malah pakai S20 Ultra untuk live Instagram, untuk rekam YouTube gitu. Kalau lo perhatiin ya, untuk segala konten lah ya. Iya, untuk beberapa influencer dan juga selebriti itu pakai S20 Ultra untuk konten mereka. Jadi gue ngelihat S20 Ultra sebagai sebuah flagship, sebagai sebuah handphone yang memang ditujukan untuk orang-orang yang bikin konten, itu efektif. Karena memang orang pakai itu buat bikin konten gitu. Walaupun di bawahnya ada S20 Plus dan ada S20 biasa aja ya. Iya, kalau menurut gua di antara 3 handphone ini memang yang paling menarik itu yang paling atas atau paling bawah, S20 atau S20 Ultra. Oh gitu. Oke. Gitu. Kalau bukannya S20 plus itu jelek, bukan, tapi yang paling menarik. Kenapa? Karena ukuran. S20 Ultra ukurannya emang jumbo, besar, tapi memang paling powerful gitu. Sedangkan kalau yang S20 itu ukurannya paling compact. Jadi kalau kalian mencari yang compact tapi powerful, S20 menurut gue jawabannya. Tapi kalau yang memang komplit ya S20 Ultra. Sebenarnya nih gue boleh baca sedikit spesifikasinya ya. Si S20 Ultra ini pakai prosesor sendiri dari Samsung, Samsung Exynos 990. Terus dia juga punya fabrikasi chipsetnya terkecil, 7 nanometer. Udah gitu dia pakai kalau yang versi global GPU Mali G77 MP11. MP11. RAM-nya 12 GB. 12 GB RAM-nya. Tapi internalnya 128 GB, Pak. Yang masuk Indonesia internalnya 128 GB dan gue sebenarnya agak bete masalah ini. Nah, waktu itu di Note 10 Plus waktu itu lu 512 kan? Dan dari 512 banyak orang bilang, storage lu nggak mungkin kepake semua gitu. FYI ya, gue kepake 441 gue nggak salah. Gue pun pakai memori tambahan yang 512 udah 440 juga, Pak. Iya. Sekitaran segitu. Jadi gue pakai sampai 400-an giga untuk di Note 10 Plus gue dulu. Jadi ketika pindah ke S20 Ultra itu gue benar-benar harus memilih banget data mentah yang pengen gue pindahin apa aja, karena gue ngedit di situ, gue ngerekam di situ. Ya. Dan menurut gue agak sedikit tidak reasonable ketika sebuah smartphone yang bisa punya kemampuan 8K video recording itu punya storage-nya
menurut gue ya 128 GB menurut gue kayak kenapa gitu. Walaupun sebenarnya pertanyaan kenapa udah dijawab sama orang Samsung waktu itu ya di acara launching ya terkait 128 GB adalah favorit favorit memori orang Indonesia. Meskipun menurut gue tidak masuk akal. Iya, harus. Meskipun ya gue tahu sih ini masalah harga, cuma ya untuk orang yang udah rela keluar uang segitu sebenarnya nambah ya setengah juta atau nambah sejuta untuk storage lebih besar ya sebenarnya nggak masalah. Lu masih rela kalau itu harganya 19,5 dengan 512 ya udah asal 512. Karena buat orang yang kepake buat kerja sebenarnya nggak masalah. Karena memang pekerjaan lu mengharuskan untuk space storage yang besar ya. Iya, karena kreator ya. Ada satu jawaban dari waktu itu. Ini sayangnya gue nggak ngerekam ya waktu itu. Tapi waktu lagi Q&A peluncuran S20 Ultra waktu itu, kan gue nanya kenapa storage-nya segitu. Dan jawabannya adalah ya kalau kurang masih bisa nambah pakai micro SD. Micro SD yang ukurannya segitu, harganya pun tidak murah. Iya. Dengan quality yang pasti berbeda dengan misalkan flashcard yang udah nempel onboard gitu. Jadi gue nggak ngerti kenapa itu jadi jawaban. Sedangkan kalau oke, lo masukin yang 512 emang berapa sih harganya? Gitu. Mendingan gue bayarin itu ketimbang gue nambah memory card yang memang kualitinya tidak sebagus flashcard onboard. Itu yang hal yang menurut gue sayangkan gitu. Jadi pertanyaan pamungkasnya nih, Hindia. Aduh, itu siapa sih? Siapa? Samudra. Wolfgang. Gue nggak tahu namanya banyak banget. Gue gak ngerti itu siapa. Ya, as content creator nih, khususnya industri gadget. Oke. Apakah cukup worth it ngeluarin 18 juta untuk fitur-fitur yang lo pakai? Kalau di breakdown satu-satu semua fitur yang ada di sini, apakah sesuai dan worth it nggak lu buat harga segitu? Gini, salah satu kelebihan smartphone flagship adalah punya fitur yang menurut gue overloaded, kebanyakan. Oh gitu, overloaded. Jadi, fiturnya tuh banyak banget sampai yang dari yang perlu sampai yang nggak perlu tuh ada. Dari yang esensi banget sampai yang nggak penting. Dari yang esensial sampai yang bikin sial itu ada. Jadi kayak lu muat semua itu ada gitu di handphone itu. Kadang-kadang orang bertanya buat apa sih kebanyakan? Nih ngabisin space, mungkin harganya bisa diturunin kalau ini nggak ada gitu. Tapi sebenarnya makna dari sebuah handphone flagship itu ya fiturnya sebanyak itu karena kalau lagi darurat dibutuhkan ada. Misalkan refresh rate 120 Hz. Itu kan nggak semua smartphone ada saat ini. Belum semua ada. Dan sebenarnya mau diaktifkan atau tidak itu pilihan. Bisa di enable, bisa di disable ya. Handphone normal, layar normal, FPS normal itu cuma butuh 60 Hz sebenarnya. Iya. Tapi kalau lo pengen lebih smooth lagi bisa pakai 120 Hz. Bisa. Gitu. Jadi itu disediakan. Meskipun ada efeknya, ada daya konsumsi lebih kepake dan lain-lain. Betul. Gitu. Kemudian reverse charging. Nge-charge pakai device orang atau nge-charge pakai bagian belakang dari smartphone. Di si S20 Ultra ini kan bisa wireless ya, wireless. Jadi wireless charging. Jadi kalau gue misalkan ini udah gue pakai terus tiba-tiba nih lowbat nih. Casingnya lupa gue charge tapi yang itu juga lowbat. Lo bisa nge-charge di atasnya. Gue bisa nge-charge di atasnya. Atau handphone lo lagi lowbat bisa gue charge asal ada wireless chargingnya gitu. Jadi itu adalah fitur-fitur yang nggak semua smartphone punya tapi biasanya flagship ada kan. Bener sih. Dan di S20 Ultra ini ada. Jadi itulah yang membedakan antara flagship atau bukan. Jadi kalau ditanya worth atau tidak, menurut gue worth aja karena ini flagship. Perkara terpakainya saat ini atau nanti, itu tinggal disesuaikan aja. Iya, apalagi konten kreator untuk S20 Ultra menurut gue Samsung itu selama beberapa tahun terakhir sukses memegang sebuah apa ya namanya? Tahta. Kayak ya take the crown lah menurut gue, kayak lo jadi juara untuk smartphone favoritnya para kreator menurut gue. Karena bikin video itu bagus, bikin video hasilnya antara kamera depan dan belakang cenderung konsisten. Karena beberapa brand lain tuh nggak konsisten, belang. Ada yang jomplang ya. Ada yang jomplang, kamera belakang dan kamera depannya kalau dibikin vlog continuous gitu, misalkan gue ngerekam pakai kamera depan saat ini, kemudian gue ngerekam footage pakai kamera belakang juga, itu hasilnya bisa nggak terlalu belang hasilnya. Iya. Warnanya masih sama, kualitinya bisa dijaga sama. Kalau beberapa merek lain tuh nggak bisa. Bisa kelihatan banget. Masih ada perbedaan ya. Kamera belakangnya bagus banget, kamera depannya agak kurang. Itu banyak banget yang kayak gitu. Nah, Samsung berhasil menyamaratakan itu. Audio recordingnya juga bagus. Untuk eksternal kayak gini bisa, dan juga untuk yang ya, internal mikrofon tanpa lo pakai mikrofon kayak gini juga hasilnya nggak mengecewakan sama sekali. Gitu. Asal posisinya benar, asal handlingnya benar, itu hasilnya keren banget.
Dan layarnya juga menurut gua bisa menampilkan warna yang juga akurat. Walaupun layar ini besar sekali nih, 6,9 inch. Iya, meskipun layarnya besar, malah itu jadi sebuah kelebihan ketika lo ngedit lebih banyak space atau ruang ketika lo ngedit gitu. Apalagi lo juga sering ngedit pakai handphone. Iya, kan? sering. Jadi layar lebar tuh lebih menguntungkan dan juga dengan 120 Hz refresh rate-nya itu ketika lo lagi ngedit sebenarnya itu juga membantu karena lebih responsif, lebih presisi. Iya. Gitu. Jadi itu lebih menyenangkan juga menurut gue. Oke, pokoknya cukup sekian dulu. Terima kasih Bapak Wisnu Kumoro. Terima kasih kepada Bapak Diviansyah dari Gadgeteman membawakan acara ini untuk bisa nginterview Bapak. Mungkin berikutnya sering-sering aja Pak, nggak apa-apa di channel saya. Bapak gabut dong. Saya juga punya channel yang masih saya urus Pak. Channel Bapak di mana? @gadgetainment.com. Gadgetainment itu nama channel sendiri salah. Channel gue silakan cari di YouTube, search aja Gadgetainment atau di Instagram @gadgetainment_team. Ya, jadi Gadgetainment channel ya. Kalau nggak nemu Gadgetainment, cari aja Gadgetainment channel. Kemarin ada yang nggak nemu tuh Pak. Spellingnya salah Pak. Gadgetainment. Gak ada N-nya. TAIMEN, Tainment. Atau TAY, Wah, itu nggak enak kalau nggak ada N-nya. Bacanya juga ada bau. Coba ada teknologi namanya Google ya. Googling aja ada namanya di situ. Atau kalau nggak Google ya pakai ini. Bing. Adi. Bing. Selamat. Ya udah, cukup share video kali ini dan Divi cabut. Enggak, kalau single nggak kayak gitu. Karena harus gue yang mulai, bebas lah. Ya, pokoknya kalau kalian suka video ini, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di share ke teman-teman kalian. Gitu kalau lu. Iya. Oke, kalau gue Divi cabut. Saya ketemu di video berikutnya. Dadah.